mengambil latar waktu tahun 1945, menceritakan kehidupan keluarga gangster atau mafia di New York yang merupakan imigran dari Italia, tepatnya di daerah Sisilia. Dia bernama Vito Corleone, seorang don dari keluarga kriminal yang dikenal dengan Corleone Family atau keluarga Corleone. Mereka melakukan aksi atas dasar requestan kliennya, sama kayak kalian yang suka request film untuk diceritain. Don ini adalah sebuah gelar kehormatan yang berlaku di daratan Eropa seperti di Italia, Spanyol, dan banyak negara lainnya. Ini khusus untuk pria, sementara untuk wanita gelar kehormatannya adalah Donna. Di pesta pernikahan anak perempuan satu-satunya, Don Vito menerima sejumlah permintaan dari kliennya yang kebetulan diundang juga ke pesta anaknya ini. Kenapa sempat? Karena Don Vito yang bergelar Godfather ini masih menunggu anak bungsunya yang belum datang, yaitu Michael Corleone. Babak awal film ini menjadi perkenalan singkat dari seluruh anggota keluarga Corleone, dan di sini ada banyak quote-quote terkenal dari film ini. Ketika sesi foto keluarga, The Godfather alias Don Vito menolak untuk berfoto karena anggota keluarganya masih belum lengkap. Putra bungsunya, Michael Corleone, belum datang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya ini sungguh berhasil meraih simpati audiens. Seperti kalian, kita tidak akan berfoto tanpa Michael. Udah dapat gambaran kan seperti apa karakter Don Vito ini? Kita perkenalkan dulu lagi karakter-karakter penting dari keluarga The Godfather ini. Istrinya bernama Carmela Corleone. Jujur saja, selain suka dengan The Godfather sendiri, saya justru terkesima melihat sang ibu yang polos dan seolah penuh dengan kebahagiaan tanpa harus mencampuri jauh urusan bisnis gelap yang dijalani oleh suaminya, Vito Corleone. Memang dalam film ini perannya tidak terlalu signifikan, tapi pembentukan karakter Don Vito sebenarnya sebagai pria yang disegani dan bijaksana tidak lain itu semuanya berasal dari dirinya. Kalau ada yang pernah baca novelnya pasti tahu seperti apa karakter Carmela ini. Putra tertuanya bernama Sonny. Tidak seperti ayahnya yang pendiam dan berkepala dingin, Sonny ini justru memiliki sifat sombong, pemarah, dan cenderung lebih menyukai penyelesaian masalah dengan kekerasan. Putra keduanya bernama Federico Corleone atau nama panggilannya adalah Fredo. Karakter ini lebih lemah lembut dan cenderung tidak memiliki banyak pengaruh dalam keluarganya. Lalu putra ketiganya yang juga menjadi main karakter dari film ini adalah Michael Corleone. Michael adalah karakter yang unik karena memilih untuk tidak pernah mau tahu tentang bisnis ayahnya. Dia bahkan lebih memilih untuk menjadi marinir dan ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan Don Vito juga memang sengaja tidak mau melibatkan putra ketiganya ini dan mengharapkan Michael justru mau terjun ke dunia politik. Dan putri satu-satunya dari pasangan Vito dan Carmela ini adalah Connie Corleone. Dan di awal film ini, Connie sedang melangsungkan pesta pernikahannya yang mewah dan ramai bersama dengan pasangannya yang juga adalah teman Sonny, yaitu Carlo Rizzi. Michael datang ke pesta adiknya ini membawa seorang wanita yang menjadi pacarnya yang bernama Kay Adams. Dia memperkenalkan Kay kepada keluarganya. Tidak lama setelahnya datanglah seorang penyanyi terkenal di era itu yang bernama Johnny Fontane. Semua orang histeris dengan kehadirannya karena memang banyak yang ngefans sama dia, termasuk Kay Adams sendiri. Rupanya Johnny Fontane ini adalah anak baptis dari Don Vito dan telah dibantu banyak dalam peningkatan karirnya. Setelah bernyanyi di depan sang pengantin dan semua penggemarnya, Johnny disambut oleh Don Vito dan mengajaknya untuk ngobrol di ruangannya. Disinilah Johnny meminta pertolongan Don Vito agar dirinya bisa ikut bergabung dalam sebuah proyek film terkenal supaya namanya bisa lebih melambung tinggi lagi di industri hiburan. Sebelumnya Johnny ini ditolak oleh rumah produksi yang menangani proyek film tersebut dan Vito Corleone pun memerintahkan Tom Hagen untuk berangkat ke Los Angeles untuk mengurusi masalah John Fontane ini. Tom Hagen sendiri juga merupakan anak baptis dari Don Vito. Dia bahkan mendapatkan kepercayaan menjadi seorang konsiglier. Konsiglier ini adalah salah satu posisi penting dalam struktur kepemimpinan bisnis keluarga Corleone. Posisinya sama seperti penasehat bagi pimpinan dan bahkan tidak jarang menjadi perwakilan dalam pertemuan-pertemuan penting. Bisa dibilang tangan kanannya lah. Sesampainya di LA, Tom Hagen akhirnya bertemu dengan kepala rumah produksi yang bernama Jack Waltz. Dia meminta Jack Waltz untuk memberi Johnny Fontane peran dalam filmnya. Namun, Waltz malah menolak dan menjelaskan alasannya bahwa kehadiran Johnny Fontane di industri hiburan pada waktu itu telah merusak dirinya. Tom Hagen pun dibentak habis-habisan di sebuah jamuan makan malam dan akhirnya diusir. Tapi setelahnya, Waltz terbangun di tempat tidur di kamarnya dan menemukan sebuah kepala kuda jantannya yang sudah terpenggal dan bersimbah darah. Cara penyelesaian masalah seperti ini malah terkenal dengan istilah tawaran yang tidak dapat ditolak. Johnny Fontane pun mendapatkan perannya dalam film tersebut. Sesaat sebelum Natal, seorang bandar besar narkoba yang bernama Solozo menawari Don Vito kesepakatan untuk memberinya
perlindungan dengan memanfaatkan koneksi politik yang kuat yang dimiliki oleh Don Vito pada saat itu. Sollozzo adalah seorang Turki yang memiliki pabrik heroin di Sisilia dan tercatat pernah ditahan sekali di Italia dan sekali juga di Amerika. Sollozzo juga mendapatkan dukungan dari keluarga mafia lainnya, yaitu Tattaglia. Tapi dengan penuh pertimbangan dan kewaspadaan terhadap dampak politis yang mungkin dia terima jika berurusan dengan narkoba, Don Vito malah menolak kesepakatan Sollozzo tersebut dan dia tidak mau terlibat dalam bisnis narkoba. Karena curiga, Don Vito kemudian mengirim salah seorang enforcer atau pembunuh bayarannya yang bernama Luca Brasi untuk memata-matai Sollozzo. Dalam menjalankan misinya, Luca Brasi tidak lupa mengenakan rompi anti peluru yang dia kenakan untuk berjaga-jaga. Tapi tiba di sebuah jamuan di bar bersama dengan Bruno Tattaglia dan Sollozzo, Luca Brasi akhirnya tewas tercekik. Lalu setelahnya mereka menculik Tom Hagen. Di tempat lain, Don Vito berencana pergi untuk berbelanja di pasar buah. Tapi anehnya, malam itu supir pribadi sekaligus pengawalnya yang bernama Pauli tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Akhirnya, Fredo lah yang mengantarkan Don Vito. Sesampainya di pasar buah, Don Vito diserang sekelompok orang bersenjata yang datang menghujam Don Vito dengan tembakan bertubi-tubi. Fredo yang memang tidak punya kemampuan apa-apa menggunakan senjata, hanya bisa kaget, terkejut, dan histeris melihat ayahnya tergeletak setelah menerima begitu banyak hujaman peluru. Di tempat lain, keesokan harinya, Kay Adams yang sedang bersama dengan Michael terkejut setelah melihat headline berita di koran yang menyebut ayahnya telah dicurigai tewas. Michael pun menelpon untuk memastikan kabar ayahnya itu dan masih simpang siur apakah memang benar Don Vito sudah meninggal atau belum. Sementara itu, Sony menerima telepon dari Sollozzo dan memberitahu kalau mereka menyandera Tom Hagen. Mereka tidak berencana untuk membunuhnya, melainkan menyuruh Sony untuk mempertimbangkan kesepakatan yang akan dilakukan dengan Tom Hagen. Sollozzo di sini memberitahu Tom untuk mempertimbangkan tawaran bisnis sebelumnya, di mana Sony sebenarnya tertarik dengan tawaran Sollozzo ini. Karena Sollozzo meyakini Don Vito sudah tewas, maka dia meminta Tom Hagen untuk membujuk Sony. Tom Hagen pun dibebaskan. Sesaat setelahnya, Sollozzo justru menerima kabar bahwa Don Vito ternyata belum tewas. Tentu saja itu membuatnya stres dan sulit mempercayai bagaimana Don Vito bisa selamat dari hujaman tembakan yang begitu banyak. Tiba di pertemuan keluarga Corleone, Sony menerima sebuah paket yang berisi rompi anti peluru yang di dalamnya ada 2 ekor ikan, yang menandakan bahwa Luca Brasi kini sudah tewas membusuk sama seperti ikan-ikan itu. Tunggu sebentar. Untuk kalian yang mungkin belum tahu apa arti ikan-ikan ini sebenarnya dikirimkan ke Sony, kita harus kembali ke scene di mana Luca Brasi dibunuh. Kemungkinan besar 2 ikan ini merupakan lambang dari sebuah tempat, yaitu bar yang ditempati Luca Brasi bertemu dengan Bruno Tattaglia dan Sollozzo. Lambang 2 ikan ini tertera dengan sangat jelas di dinding kaca restoran atau bar tersebut. Ada yang ngeh dengan lambang ini tidak? Sementara itu, Pauli akhirnya masuk kerja lagi setelah sebelumnya izin sakit. Di sini tercium bau-bau acting les drama yang terlihat dari gerak-geriknya Pauli nih. Sony pun menyuruh Clemenza untuk membereskannya, karena Sony yakin Pauli ini terlibat dalam konspirasi pengkhianatan dan upaya pembunuhan ayahnya, Don Vito. Berikutnya, Michael menemui Kay Adams dan memastikan Kay untuk menjauhinya terlebih dahulu, karena Michael tidak ingin Kay terlibat dalam masalah keluarganya. Mereka pun akhirnya berpisah. Eits, kecupan terakhir dulu dong. Asik. Michael kemudian menjenguk ayahnya di rumah sakit. Sesampainya di sana, Michael menemukan keanehan, di mana tidak ada satupun pengawal ataupun petugas rumah sakit. Michael curiga ada upaya pembunuhan kepada Don Vito yang berikutnya. Dia pun meminta perawat untuk membantunya memindahkan ayahnya ke ruangan lain. Dia akhirnya menemukan seorang tukang roti yang bernama Enzo yang hendak menjenguk Vito. Namun, Michael menyuruhnya untuk menunggu di luar terlebih dahulu karena bahaya bisa datang kapan saja. Tunggu sebentar, sebelum kita lanjut, kita menemukan sebuah Easter egg di sini. Ada sebuah nama yang tertera di dinding ruangan ini, Robert O. Lowery. Dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang bekerja pada tahun 1946 di New York, yang mana pada tahun itu dia menerima banyak banget pujian setelah menangkap seorang pria yang telah melakukan 30 aksi pembakaran dan perampokan. Dia juga menjadi pahlawan bagi para kaum kulit hitam karena perjuangannya untuk memasukkan orang-orang kulit hitam dalam satuan petugas pemadam kebakaran di Amerika pada era tahun 1960-an. Lanjut lagi ke filmnya. Kembali ke rumah sakit, Michael memanfaatkan gelap malam untuk mengelabui orang suruhan Sollozzo untuk masuk ke dalam rumah sakit. Dia mengubah outfit Enzo menjadi kelihatan seperti seorang pengawal yang siaga dengan senjatanya. Orang suruhan itu pun akhirnya pergi setelah melihat Enzo dan Michael berdiri di depan rumah sakit. Dan setelahnya, petugas kepolisian yang dipimpin oleh McCluskey datang. Michael menuduh McCluskey telah dibayar oleh Sollozzo dan dia pun dikepret dan menyisakan bekas bogem di wajahnya. Clemenza dan Tom Hagen datang dan menyelamatkan Michael.
Michael. Inilah awal transformasi Michael dari anak-anak baik menjadi fucek boy. Keesokan paginya, Michael, Clemenza, dan Tom Hagen mendapatkan kabar kalau Sony telah membunuh Bruno Tattaglia gara-gara insiden rumah sakit. Michael pun menyusun rencana untuk membunuh Sollozzo dan McCluskey dengan menerima undangan mereka dan berpura-pura untuk menyelesaikan perselisihan. Sebenarnya ini adalah upaya pembunuhan yang cukup riskan terhadap kredibilitas keluarga Don Vito. Tapi Michael punya ide brilian untuk mengatur pertemuan mereka, menyuruh Clemenza untuk menyimpan pistol di lokasi pertemuan mereka dan mengatur pemberitaan tentang pembunuhan McCluskey yang notabene adalah anggota kepolisian dan memang sudah dibayar oleh Sollozzo untuk menjadi pengawal pribadinya. Michael bertemu dengan mereka di sebuah restoran Bronx di mana Michael datang tanpa senjata. Setelah sejenak ngobrol, Michael izin ke toilet di mana dia mengambil pistol yang telah disimpan oleh Clemenza di situ dan Michael pun membunuh Sollozzo dan McCluskey. Revenge. Setelah kejadian pembunuhan Sollozzo dan McCluskey tersebut, perang di antara gembong mafia akhirnya pecah. Tapi di sini diperlihatkan dalam bentuk dokumentasi dari media pemberitaan. Sampai-sampai Don Vito yang sudah pulang ke rumah pun juga menjadi bahan pemberitaan. Sony dan Tom Hagen menjelaskan apa yang terjadi selama ini, di mana mereka mengirim Fredo ke Las Vegas dan Hagen memberitahu Don Vito kalau Michael sedang dalam pengasingan di Sisilia dan mereka sedang berupaya untuk membawa Michael kembali. Di Sisilia, Italia, Michael bertemu dengan seorang wanita yang memikat hatinya. Wanita itu bernama Apollonia. Menariknya, untuk mendapatkan Apollonia, Michael menggunakan cara-cara yang akrab digunakan oleh ayahnya yang kita kenal dengan istilah tadi tuh, tawaran yang tidak dapat ditolak. Michael bernegosiasi dengan ayah Apollonia dan akhirnya benar, Michael bisa menikahinya. Sementara itu, Sony menemui Connie, adiknya yang sedang hamil, dan dia mendapati wajah adiknya itu lebam. Sony sudah pasti marah dong, tapi Connie tetap meyakinkan kakaknya itu untuk tidak menyakiti Carlo, suaminya, karena dialah yang salah. Geblek, udah tahu kakakmu emosian, ya nggak mungkin lah dia tinggal diam. Sony kemudian menemukan Carlo di jalan dan beneran dihajar, di depan umum lagi. Malu nggak tuh? Sony tidak lupa menitip pesan ke Carlo, kalau dia menyakiti Connie sekali lagi, maka Sony tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dan beneran kejadian lagi. Setelah Connie yang udah capek-capek masak buat makan malam, malah menerima telepon dari seorang wanita yang berniat untuk membatalkan janjinya dengan Carlo. Connie yang juga punya sifat emosian sama seperti Sony, kakaknya, mengamuk dan membanting semua perabotan rumah tangga. Carlo pun marah, menghina dan memukuli Connie. Sony yang mengetahui hal tersebut bergegas mencari Carlo. Tapi sayangnya, ketika tiba di pintu tol, Sony malah diserang sekelompok orang dan menembaknya dengan machine gun membabi buta. Sony alias Santino pun tewas mengenaskan. Di tahap ini, kita para penonton sudah pasti mengira kalau konflik antar mafia akan semakin meluas kan? Tom Hagen dengan berat hati memberitahu kabar buruk ini ke Don Vito dan sangat mengejutkan keputusan Vito Corleone. Bukannya menuntut balas atas kematian Sony anaknya, Don Vito malah memutuskan untuk tidak boleh ada penyelidikan, tidak boleh ada aksi balas dendam. Dan dia mau ada pertemuan dengan semua pimpinan 5 keluarga mafia. Don Vito kemudian menemui Bonasera. Bonasera ini adalah anak baptis dari Carmela, istri dari Don Vito. Di awal film dia datang ke Don Vito untuk meminta keadilan atas aksi kriminal yang didapatkan putrinya dari pacarnya. Dan dia bersedia membayar Don Vito dengan apapun. Tapi pada saat itu Don Vito tidak meminta apa-apa. Dan kini tibalah saatnya Don Vito meminta bayaran dengan membantunya mengurus jenazah Sony agar terlihat layak untuk dimakamkan. Scene ini juga menjadi salah satu scene memorable yang mengungkap jiwa penuh kasih sayang Don Vito. Lihat bagaimana mereka membunuh anakku sambil dia sesenggukan. Michael yang kini sudah menikah di Sisilia akhirnya menerima kabar buruk ini. Michael pun disarankan untuk berpindah lokasi pada saat itu juga. Michael kemudian menyuruh salah satu pengawal pribadinya untuk menyiapkan mobil. Dan ketika bersiap untuk berangkat, Apollonia istrinya sudah berada duluan di dalam mobil tersebut dan berniat untuk mengemudi. Dan Apollonia pun akhirnya tewas. Rupanya salah satu pengawalnya tersebut telah berkhianat dan kabur. Momen ini sendiri bisa dikatakan sebagai momen kelahiran Michael sebagai pribadi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya setelah serangkaian kehilangan yang sangat mendalam yang dia terima. Di pertemuan para bos keluarga mafia yang telah diatur dengan bantuan Don Barzini, Don Vito memutuskan untuk menarik sikapnya yang menolak bisnis narkoba, yang mana semua masalah yang muncul berawal dari penolakan tawaran dari Sollozzo. Semua sepakat bisnis narkoba boleh dijalankan
dijalankan, tapi tetap harus dikendalikan. Salah satunya adalah mereka tetap memastikan kalau narkoba tidak boleh dijamah oleh anak-anak. Dan yang menarik adalah bagaimana Don Vito meyakinkan keluarga Tattaglia untuk tidak menyimpan dendam mereka atas kematian anak dari masing-masing keluarga, di mana di awal Bruno Tattaglia telah tewas terlebih dahulu oleh Sonny, dan terakhir Sonny pun juga tidak luput jadi korban atas dendam yang tidak berkesudahan. Lagi-lagi quote ajaib dari mulut Don Vito keluar yang menyatakan kalau balas dendam itu tidak akan membuat anakku dan anakmu hidup kembali. Don Vito juga menegaskan tujuannya untuk mewujudkan perdamaian di antara semua keluarga mafia, tidak lain agar Michael anaknya bisa pulang kembali ke Amerika dengan aman dan selamat. Dan di sini Don Vito juga menyadari bahwa dalang di balik kematian Sonny sebenarnya bukanlah keluarga Tattaglia, melainkan Barzini. Michael akhirnya kembali ke Amerika, menikahi Kay, dan akhirnya memiliki 2 orang anak. Karena Vito kini sudah sakit-sakitan dan Fredo tidak punya kekuatan, maka Michael adalah orang satu-satunya yang bisa menjadi penerus ayahnya dalam bisnis keluarga. Michael kemudian merombak kepengurusan keluarga mafia Corleone. Yang mengejutkan adalah keputusan Michael memilih orang yang menjadi tangan kanannya yang sebelumnya dijalani oleh Tom Hagen, yaitu Carlo. Sorry, bukan cuma Tom Hagen aja yang kaget. Saya juga kaget nih, kenapa malah si suami toksik adiknya ini yang dia pekerjakan. Apalagi Sonny tewas gara-gara pengen ketemu sama Carlo. Sementara itu untuk penasehat, Michael juga tidak butuh Tom Hagen lagi, yang mana di sini dia menunjuk ayahnya sendiri, Vito, untuk menjadi penasehat Michael. Michael bersikeras menyuruh Tom Hagen untuk pindah ke Las Vegas, dan keputusan tersebut disetujui oleh Vito Corleone. Di Las Vegas, Michael menemui Moe Greene, seorang pemilik kasino tempat kakaknya Fredo dan juga Johnny Fontaine bekerja. Michael ternyata berencana membeli paksa dan men-take over kepemilikan kasino hotel milik Moe Greene ini. Ini menjadi salah satu bagian rencananya untuk memindahkan keluarga Corleone ke Nevada, dan rupanya setelah berdebat, Moe Greene keceplosan menyebut koneksinya dengan Barzini, bahwa Don Barzini bisa membuatnya tetap mempertahankan hotel kasinonya. Lebih mengejutkan lagi, Michael malah melihat kakaknya sendiri, Fredo, malah lebih membela keluarga lain daripada keluarganya sendiri. Di saat-saat terakhir bersama Vito, ayahnya, Michael diberi nasihat agar berhati-hati kepada orang yang mau mengatur pertemuan dengan Barzini. Orang itu adalah pengkhianat. Michael harus mengingat itu. Di tahun 1955, Vito akhirnya tutup usia, dan banyak yang menganggap scene ini adalah scene yang paling memorable dan menyayat hati para audiens banget. Melihat bagaimana cinta Vito Corleone kepada keluarganya. Dia meninggal ketika sedang bermain dengan cucunya. Lalu di upacara pemakaman Vito Corleone, salah satu anggota Corleone berniat untuk mengatur pertemuan dengan Barzini. Ini tentu saja menjadi kejutan besar karena tidak ada yang pernah menduga orang tersebut adalah Tessio, yang menjadi salah satu caporegime atau kapten dari anggota keluarga Corleone yang selama ini sangat dekat dengan Vito. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan hari pembaptisan anak Connie, di mana Michael setuju untuk menjadi ayah baptis ponakannya itu. Di hari pembaptisan, ketika Michael berdiri di altar untuk menjadi ayah baptis dari ponakannya itu, pembunuh bayarannya juga beraksi dan membunuh seluruh Don yang ada di New York City dan New Jersey yang menjadi musuh keluarga Corleone, dan juga membunuh Moe Greene yang ditembak tepat di biji matanya. Setelah itu Tessio juga akhirnya dieksekusi oleh Tom Hagen. Sementara itu Michael mendatangi Carlo dan membongkar rahasianya, di mana dia telah dibayar oleh Barzini yang dengan sengaja memancing Sonny keluar mencarinya dengan menyakiti Connie adiknya, dan dia memaksanya untuk mengaku. Tentu saja dengan tawaran yang tidak dapat ditolak. Carlo pun dibunuh oleh Clemenza di mobil. Connie dengan histeris mendatangi Michael dan menuduh Michael telah membunuh Carlo. Connie juga memberitahu Kay bahwa Michael yang telah memerintahkan orang-orangnya di semua tragedi pembunuhan Don di hari pembaptisan. Kay agak lega ketika Michael menyangkal tuduhannya itu. Tapi ketika para anggotanya tiba, Kay malah mendengar mereka memanggil nama Michael dengan sebutan Don Corleone, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri para caporegime menciumi tangan Michael yang kini menjadi Don Corleone yang baru, dan pintu ruangan pun tertutup.